Selamat pagi Brother Sister, sangat bersyukur pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya sekali lagi kita mau apresiasi kepada seluruh song ministry kita pada pagi hari ini. Studio boleh tepuk tangan, yang di rumah juga boleh tepuk tangan virtual ya. Oke, dan juga kita bersyukur juga ada semua tim teknis juga di sini, ada Coach Cuncun, ada Steve Kero, ada Abang Wahyu ya, dan juga Lilik, oh bukan ya, dia sendirian hari ini ya. Oke, dan juga ada Putri dan juga ada istri saya yang paling cantik ya, Uli ya. Oke, cuma ini aja kesempatan untuk memuji. Oke, ya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur kepada Engkau untuk kita bisa lagi belajar dari firman Engkau, untuk melihat kehebatan Engkau, bahkan juga selama di tahun 2021 Tuhan, Engkau tunjukkan banyak hal untuk kami bisa syukuri, untuk kami juga bisa kagum, bahkan juga untuk kami semakin menyembah Engkau. Tuhan bantu untuk kita bisa kembali melihat firman Engkau yang menjadi satu-satunya kebenaran dalam hidup kami, untuk kami bisa praktekkan, bahkan juga hidupi di dalam keseharian kami. Tuhan sertai, bahkan tuntun, biarkan Roh Kudus yang menyertai kami semua, bahkan juga biarkan hamba-Mu yang hanya menyampaikan pesan daripada Engkau saja untuk kita bisa sama-sama belajar pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekali lagi selamat pagi semua ya, menjelang Natal dan juga tahun baru. Kita sangat semangat ya untuk kita bisa belajar hari ini tentang the everlasting king ya, bagaimana kita akan melihat lagi bagaimana Tuhan yang adalah raja yang kekal ya. Kita udah belajar dari minggu lalu oleh pendeta Frankie ya, bagaimana dia mengambil angle dari sisi anak manusia yang punya power ya, yang bahkan punya personality yang humble walaupun dia punya power sebegitu hebatnya, bahkan dia juga punya purpose untuk bisa menyelamatkan setiap umat manusia. Dan hari ini kita akan belajar tentang raja yang kekal itu dari buku Daniel ya. Sangat semangat ya, kita bisa melihat satu kebenaran, satu semangat firman Tuhan, yaitu tentang Tuhan adalah raja yang kekal ya. Sebentar, oke. Yang pertama adalah saya mau buka dari pembagian dari kitab Daniel. Ini sangat semangat kalau kita belajar kitab Daniel ya, bukan Daniel yang saya ya, tapi ini Daniel dari firman Tuhan yang saya percaya ini satu firman yang sangat luar biasa, bahkan banyak mengajarkan saya ketika saya menyusun firman ini ya, bagaimana di ayat 1 sampai 6, pasal 1 sampai 6 itu berbicara tentang kehidupan Daniel yang sedang terjadi. Bahkan ada sudut pandang dari sisi Raja Nebukadnezar, dari orang-orang sekitar tentang hebatnya Tuhan ya di dalam kehidupan Daniel. Bahkan di pasal 7 sampai 12 ada penglihatan-penglihatan yang menarik dari kitab Daniel. Bahkan total penglihatan atau nubuatan atau banyak satu gambaran tentang masa depan ada sekitar 166 ramalan secara simbolik yang menggambarkan tentang apa yang terjadi di masa yang akan datang ya. Ini satu hal yang menarik ya, bahkan juga kalau kita lihat dari sisi sejarahnya, bahkan di 606 ya sebelum Masehi, Daniel ini adalah the first deportation. Jadi menarik, kerajaan Babilonia ini ketika dia mau menghancurkan satu bangsa, ketika dia menjajah satu bangsa, dia pertama kali mengambil orang-orang yang terpilih, orang-orang terbaik, bahkan orang-orang muda ya yang punya potensial, dia ambil lalu dia coba brainstorm, dia coba cuci otaknya, dia coba masukin keyakinan, bahkan juga paham dari raja-raja atau bahkan dewa-dewi yang ada di Babilonia untuk mereka hidup sebagai nantinya budak dari raja yang berkuasa di Babilonia. Kita tahu ada 3 kali pembuangan di sana atau 3 kali diangkut ya. Pertama Daniel, lalu kedua ada Yehezkiel, lalu ada masa rest itu sendiri. Nanti kita akan pelajari berikutnya kalau ada waktu atau mungkin ada momen-momen berikutnya. Tapi yang pertama kali kita akan belajar hari ini fokus kepada buku Daniel ya, di mana orang-orang muda, orang-orang terpilih, orang-orang hebat diambil saat itu untuk bisa dipengaruhi ya, pengaruhi untuk bisa mereka menjadi orang Babilonia. Dan inilah yang Daniel tadi juga di-mention oleh Pak Victor ya, bagaimana mereka coba brainstorming Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel untuk mereka bisa ikut segala macam hal yang ada di Babilonia tetapi tidak terpengaruh sama sekali. Ini yang kita lihat sangat menarik kalau kita melihat kisah dari Daniel itu sendiri. Bahkan Daniel itu sendiri dia hidup di
4 raja kalau kita baca di buku itu, ya. Ada Nebukadnezar, ya, sekitar 43 tahun. Ada juga Belshazzar, itu sekitar 14 tahun. Lalu kemudian ada Darius the Great, itu sekitar 3 tahun. Dan bahkan Cyrus the Great, itu sekitar 6 tahun. Ya. Dan menariknya adalah semua raja-raja ini adalah raja yang menempatkan Daniel di posisi yang tertinggi. Ya, kita bisa lihat bagaimana ketika Daniel bergantung kepada Tuhan, kepada raja yang kekal, dia mendapat posisi selalu terbaik dari 4 raja ini. Bahkan bukan hanya itu, dia melihat langsung dengan mata kepala dia sendiri, 4 raja ini pun akan musnah pada waktunya, akan berakhir pemerintahannya pada waktunya. Ya, kita melihat bagaimana kehebatan dari rajanya Daniel ini, yaitu Tuhan kita sendiri, amin. Itu yang membuat Daniel begitu semangat, membuat Daniel begitu terus bergantung kepada Tuhan. Bahkan kalau kita baca di pasal kedua dan juga pasal ke-8 ada beberapa penglihatan ya, yang ini menggambarkan tentang betul-betul kerajaan-kerajaan ini akan musnah pada waktunya. Babilonia, Media Persia, Yunani, bahkan juga Romawi. Saya kemarin sempat searching sedikit tentang Media Persia, karena ini kebetulan salah satu kerajaan yang paling kejam dan juga dia menginvasi begitu besar satu wilayah, ya. Bahkan kalau saya baca kemarin, wah ini sebenarnya kalau secara statistik, secara logika, secara hitung-hitungan, strategi, perang segala macam, seharusnya Media Persia ini sangat besar dan bahkan nggak mungkin kalah, ya, nggak mungkin kalah. Kenapa? Karena wilayah yang dia invasi begitu besar, bahkan juga tenaganya, bahkan juga orang-orang pilihannya itu hebat-hebat, ya, hampir mustahil orang ini kalah atau kerajaan ini musnah. Tetapi sekali lagi Tuhan tunjukkan bahwa Dia adalah Raja yang kekal, tidak ada yang memerintah selain Tuhan itu sendiri, dan Dia tunjukkan itu bahwa satu persatu, ya, kerajaan yang hebat ini, bahkan kita bisa searching di Google, semua raja-raja atau kerajaan-kerajaan yang mencoba untuk bisa lebih hebat dari Tuhan itu akan kalah dengan sendirinya, ya. Dan tadi secara logika mungkin nggak bisa kalah, tetapi di dalam Tuhan, ya, itulah kehebatan dari Tuhan yang kita punya hari ini. Amin. Itulah Daniel yang kita bisa lihat dari pasal 1 sampai nanti pasal berikutnya, kalau kita baca sangat kagum bagaimana itulah raja yang kita punya, raja yang kekal, raja yang tidak akan kalah, bahkan dia akan memerintah akan semua kerajaan yang ada di muka bumi, ya. Nah, kita mulai masuk kepada the everlasting king, raja yang kekal tadi. Kita udah lihat bagaimana cara raja yang kekal ini menjaga Daniel, memerintah atas setiap kerajaan yang mungkin secara pandangan ini sulit dikalahkan, ini mustahil dikalahkan. Tetapi kembali, ya, Daniel bisa melihat dan bahkan ditunjukkan kepada Tuhan, hey, yuk bergantung sama saya adalah raja yang kekal, ya, dan inilah yang saya lakukan. Kita tahu di buku Daniel itu adalah umat ketika di dalam pembuangan, ya, Daniel 7 ayat 14 saya coba bacakan. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya adalah kerajaan yang tidak akan musnah. Bahkan ini juga paralel kepada buku Wahyu, dikatakan di Wahyu 11 ayat 15. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengar suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Amin. Ini adalah satu pernyataan yang menarik dan bahkan juga seharusnya membuat kita makin yakin bahwa raja kita adalah raja yang kekal. Ya, ketika Daniel, umat-umat itu dalam pembuangan, bahkan ketika di buku Wahyu, ketika kekristenan di dalam penganiayaan, ini adalah sebuah kondisi yang gak gampang, sebuah kondisi yang mungkin secara manusiawi ini berat sekali. Mereka di dalam pembuangan, mereka di dalam penganiayaan, tetapi kita bisa terus melihat bahwa raja kita adalah raja yang kekal. Kenapa dikasih penglihatan itu? Kenapa ditunjukkan hal itu? Untuk bisa membantu setiap orang di situ untuk bisa melihat inilah raja yang seharusnya
mereka sembah. Karena nggak gampang ketika bangsa Israel pada saat itu, mereka mulai mencari raja-raja yang baru. Ya, makanya nggak heran ketika di dalam pembuangan pun setiap raja meminta sesuatu dituruti. Kenapa? Karena saking tidak percayanya kepada raja yang kekal ini. Dan Tuhan mau tunjukkan bahwa tidak, saya yang lebih hebat, saya yang lebih berkuasa, dan saya yang mengasihi kalian sampai di detik di pembuangan itu. Dan tidak ada raja yang membuktikan bahwa begitu sayangnya ya kepada bangsanya. Dan hanya raja kita yang kekal ini yang begitu menunjukkan kasihnya, kuasanya, pemerintahannya, tahtanya sampai pada akhirnya. Dan ini betul-betul menjadi keyakinan. Bahkan sampai buku Wahyu pun ya, ketika kekristenan dalam penganiayaan nggak gampang, nggak mudah, tetapi ketika kita tahu bahwa raja kita, the everlasting king, raja yang kekal ini adalah Tuhan kita, ya, bukankah ini seharusnya menutup segala keraguan kita? Bukankah ini seharusnya menambah keyakinan kita, membuat kita makin bersemangat untuk kita mengikuti raja yang kekal ini, bukan raja-raja yang lain. Walaupun mereka hebat secara statistik, secara hitung-hitungan, secara strategi, secara kekuasaan, tetapi tetap the everlasting king, raja yang kekal, itu adalah Tuhan kita itu sendiri. Nah, itu ditunjukkan kepada Daniel. Ya, kebayang nggak kalau seandainya kita menjadi Daniel? Ya, tadi kalau kita lihat dari awal, ketika pembuangan, ketika raja-raja yang jahat itu mulai memerintah, ya, bahkan ditunjukkan juga beberapa penglihatan, bahkan ini kondisi umat-umatnya, ya, gampang nggak menjadi seperti Daniel? Saya rasa tidak gampang, ya. Bagaimana dia memusatkan perhatiannya, betul-betul mengunci imannya, mengunci pikirannya, bahwa ini adalah raja yang kekal. Pertanyaannya hari ini adalah, apa yang Tuhan mau tunjukkan kepada Daniel dan bahkan juga umatnya? Apa yang Tuhan mau bukakan kepada umat dan bahkan Daniel ini sendiri tentang apa yang terjadi di dalam buku Daniel dan kehidupan dia selama di setiap raja dan kerajaan yang dia hidupi. Dan berharap ini juga menjadi satu hal yang membukakan kita, ya. Saya tahu ini juga nggak gampang ketika kita di dalam pandemi, betul ya, mungkin sama seperti kayak, bukan sama banget ya, tapi kira-kira gambarannya seperti di pembuangan, lagi di penganiayaan, kita nggak bisa bebas, kita nggak bisa punya pergerakan yang seperti biasanya, sesuatu yang tidak normal kita harus jadikan normal, ya, segala macam dampaknya juga kita miliki dengan ekonomi lah, ada yang mungkin dipecat, di PHK, kekurangan dikurangi pendapatannya dan seterusnya. Seperti di dalam pembuangan, seperti di dalam penganiayaan, atau mungkin ketika kondisi pandemi ini nggak gampang sekali untuk kita juga menjadi mau semangat untuk Tuhan, ya. Tapi kita mau lihat, ya, dan juga belajar dari kisah yang ada di buku Daniel. Bukankah Tuhan yang sama, raja kekal ini juga ada di masa pandemi ini, ya. Tuhan ada di masa pembuangan, Tuhan juga ada ketika kekristenan di dalam penganiayaan. Bukankah juga ada Tuhan di masa ini, di dalam masa pandemi? Bahkan juga kita nggak tahu nih masa pandemi akan berakhir kapan. Tetapi ada satu yang pasti, yaitu kekekalan dari raja kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bukankah itu menjadi satu semangat bagi kita, satu harapan bagi kita melihat bagaimana Tuhan ini akan bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, kita akan belajar sama-sama ya. Ini baru kata pengantarnya ya. Semoga nggak ngantuk ya, tapi kita semakin semangat karena inilah raja yang kekal itu sendiri. Di Daniel 2 ayat 44 dikatakan, "Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya." Wah, kalau kita tahu ini aja, bukankah ini bisa menghapus atau bahkan juga menggugurkan setiap keraguan kita, bagaimana Tuhan yang semesta langit, dia mendirikan kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Bukan hanya kerajaannya, tapi kekuasaannya tidak akan beralih kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya.
Apa yang Tuhan mau bukakan kepada Daniel, kepada umat di dalam pembuangan, atau bahkan kepada kita hari ini, untuk kita bisa melihat bahwa Dia adalah Tuhan, Raja yang kekal itu sendiri. Apa yang mau Dia tunjukkan kepada Daniel dengan sebegitu banyak penglihatan, dengan sebegitu banyak hal yang betul-betul di mata dia terjadi. Nebukadnezar jadi gila, Belshazzar langsung mati di tempat itu juga. Apa yang Tuhan mau tunjukkan? Yang pertama adalah kerajaan Tuhan kekal selamanya. Amin. Ini adalah satu hal yang Tuhan tunjukkan kepada kita semua, kepada Daniel pada saat itu. Ya, semua raja-raja yang coba memerintah, bahkan mencoba menjadi Tuhan, gak akan kekal dan berakhir. Ya, bahkan tadi kita bisa lihat ada beberapa raja-raja, bahkan ketika di penglihatan dia pun nantinya betul-betul raja itu akan berakhir. Bukankah Tuhan mau kasih tahu bahwa my kingdom, kerajaan saya adalah kerajaan yang kekal. Kerajaan yang tidak akan habis-habis kuasanya. Dan akan ada selalu untuk kita semua. Tetap untuk selama-lamanya. Kalau saya tanya kepada kita hari ini, apa sih yang abadi di dalam hidup kita? Ya, atau yang bisa kita prediksikan? Gak ada. Ya, kita mungkin sekarang bisa punya kelimpahan harta. Mungkin bisa hilang juga. Mungkin kita sedang kekurangan, kita mungkin bisa kelebihan, dan segala macam bisa begitu banyak berputar. Nah, kita nggak pernah tahu, nggak ada yang kekal, tidak ada yang kekal yang bisa kita pegang hari ini. Apa? Pekerjaan bro, wah saya yakin pekerjaan ini akan menjaga saya sampai 20 tahun, sampai beribu-ribu tahun, ya, atau bahkan sampai keturunan saya sampai ke-7, sampai ke-5, sampai kesekian, ya, atau mungkin pencapaian-pencapaian saya nggak mungkin hilang bro. Ya, segala macam yang saya punya akan terus ada. Ya, banyak hal yang mungkin bisa kita banggakan, yang menurut kita bisa jadi tetap selamanya. Tapi Tuhan kasih tunjuk kepada Daniel ketika dia lihat raja-raja tadi dengan segala kehebatannya, dengan segala hal yang dia punya, tetapi ditunjukkan kepada Tuhan, sayalah Tuhan yang kekal itu. Saya adalah raja yang kekal itu, yang kekuasaannya dan bahkan kerajaannya akan tetap selamanya. Amin. Hari ini pandemi mungkin bisa membuat keyakinan kita goyah, ya, atau bahkan hal-hal yang lain, masalah-masalah dalam hidup kita bisa membuat kita tidak punya pengharapan lagi akan hal ke depan. Tetapi yang saya mau tunjukkan hari ini, kita mau belajar hari ini, dan juga ditunjukkan kepada Daniel pada saat itu adalah kerajaan Tuhan kekal selama-lamanya. Hari ini apa yang berubah? Mau pandemi, mau tidak pandemi, ya, atau mau pandemi jilid kedua, jilid ketiga, kita tahu nggak, ada banyak hal yang nggak pasti, bahkan juga terdengar Omikron lah, ya, nggak tahu namanya apa, Politron lah atau apa gitu, kita nggak tahu, ya, ke depan. Nama-namanya bisa berubah, tipe-tipenya bisa berubah. Tetapi yang akan kekal selamanya adalah Tuhan, rajanya dan bahkan kerajaannya. Hari ini bukankah itu yang menjadi satu sukacita kita, yang menjadi satu pengharapan kita, yang akhirnya membuat kita semakin mau berjalan di dalam kehidupan kita sebagai murid Yesus. Atau hari ini yang berubah mungkin kita. Pertanyaannya hari ini, apakah mungkin kita yang berubah? Ya, di masa pembuangan, di masa penganiayaan, bahkan sampai hari ini di masa pandemi, kerajaan Tuhan tetap kekal. Tapi mungkinkah kita yang berubah hari ini? Kerajaan Tuhan tetap, ya, bahkan kita bisa baca sampai habis buku Daniel, tetap janjinya, tetap penglihatannya, tetap, ya, untuk digenapi berikutnya juga tetap, Tuhannya tetap, kerajaannya tetap. Yang berubah apakah kita hari ini, manusianya? Kerajaan akan tetap, tapi kalau kita hanya yang berubah, ini kita perlu sama-sama bertobat. Ini kita perlu sama-sama berubah. Ini kita perlu sama-sama ambil sikap untuk kita kembali setia kepada Tuhan. Ya, sekali lagi pandeminya akan tetap ada, dampaknya juga akan tetap ada. Tapi kita yakin nggak bahwa kerajaan Tuhan kekal selamanya? Atau karena ada pandemi kita menjadi berubah apa? Yang awalnya kita yakin kita jadi ragu. Yang kita awalnya mau terus bergantung sama Tuhan, kita menjadi khawatir. Seperti bangsa Israel, mereka tidak kekurangan penglihatan. Mereka tidak kekurangan nabi-nabi yang hebat. Tetapi yang mereka
keliru adalah mereka ternyata berubah setia. Bahkan ketika mereka dibawa dari Mesir, mereka berubah setia. Ketika mereka masuk ke fase berikutnya, berubah setia. Padahal kerajaan Tuhan tetap, raja yang kekal ini tetap. Bahkan di buku Daniel tetap Tuhannya sama. Tetapi apakah justru yang berubah adalah diri kita? Kita tahu ini kisah yang sangat viral dan bahkan menjadi highlight selalu di buku Daniel. Ya, Daniel di gua singa dan juga Sadrak, Mesak, Abednego. Ini adalah satu contoh bagaimana dia tahu bahwa kerajaan Tuhan akan tetap selamanya dan rajanya yang kekal adalah tetap Tuhan itu sendiri. Mau dia masuk ke dalam api, mau dia masuk ke dalam gua singa, kesetiaannya tidak berubah. Hari ini kalau gambar ini jangan diubah jadi kita ya, misalnya saya masuk ke dalam singa, saya masuk ke dalam api gitu. Sekarang simple aja, saya di dalam pandemi, apakah saya berubah keyakinan saya kepada Tuhan? Ketika saya di dalam masa nggak gampang, mungkin lagi ada masalah yang berat, lagi adalah masalah yang kompleks, ya anggaplah itu saya lagi di dalam situ. Kesetiaan saya berubah gak? Keyakinan saya berubah gak bahwa dia adalah raja yang kekal? Ya, Daniel tunjukkan itu. Mau dia di dalam situ, bahkan kita tahu ya kisahnya ketika Daniel mau dijebak, ya dia terlihat ketika dia sedang berdoa, dia tidak berubah. Sadrak, Mesak, Abednego, yakin nih, apa ditanya, yakin kamu tidak menyembah saya? Yakin. Dimasukkan dalam api, tetap. Bahkan ada satu lagu yang diciptakan dari ayat dari kisahnya Sadrak, Mesak, Abednego, ya. Itu kalau nggak salah yang bikin Sidney Mohede atau apa, tentang bagaimana di dalam api pun aku akan menyembahmu. Itu adalah keyakinan yang tahu bahwa rajanya adalah raja yang kekal. Saya nggak perlu berubah keyakinan saya. Pandemi boleh segala macam berubah, mungkin pendekatan adaptasi kita berubah, tapi keyakinan jangan berubah. Itu adalah hal yang kita harus belajar di tengah masa pandemi ini, bahwa Tuhan rajanya tetap kekal. Amin. Itu yang pertama yang kita bisa pelajari, bahwa dia adalah raja yang kekal. Kalau dia raja yang kekal, kerajaannya tetap, ya kita juga jangan berubah. Kita tetap juga yakin kepada dia. Di Daniel 7 ayat 13-15 dikatakan seperti ini. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Maka aku Daniel terharu karena hal itu, dan penglihatan-penglihatan yang kulihat itu menggelisahkan aku. Apa yang Tuhan mau tunjukkan kepada Daniel, bahkan sampai Daniel betul-betul bisa melihat, ini gak gampang ini penglihatan yang apa ya, dan kedepannya seperti apa ya. Ini yang mau Tuhan tunjukkan yang berikutnya. Tuhan berkuasa, raja yang kekal ini berkuasa atas masa depan di dalam hidup kita. Di dalam hidup Daniel, dia berkuasa atas masa depan. Daniel bisa lihat, dia begini, ntar begini. Ya, dan Tuhan tunjukkan bahwa tetap Tuhanlah yang berkuasa atas setiap penglihatan-penglihatan akan masa depan itu. Ini bahkan juga membuat sampai kalau kita baca ayat berikutnya, sampai Daniel tadi terharu, dia gelisah, bahkan dia sampai sakit, ya. Kenapa? Karena nggak gampang apa yang dia lihat. Tetapi yang dia lihat itu adalah tetap Tuhan yang berkuasa atas masa depan. Tuhan yang tidak akan berubah kasihnya, kuasanya, tahtanya sampai masa depan. Hari ini, apakah kita percayakan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan? Bukan berarti kita nggak boleh punya pilihan ya. Maksud saya di sini adalah berkuasa adalah dia yang punya satu hal tertinggi di dalam hidup kita. Kita boleh tetap melakukan aktivitas kita. Kita boleh punya keputusan, punya impian ke depan. Tetapi apakah raja yang kekal ini berkuasa di dalam hati kita untuk masa depan kita? Apa yang berkuasa hari ini di dalam hidup kita? Mungkin kita berpikir, kalau saya punya kuasa, kalau saya punya harta, kalau saya punya uang, berarti saya bisa punya kuasa akan masa depan.
Kalau saya dipastikan punya pekerjaan bagus, berarti itulah yang berkuasa atas masa depan. Oh, ketika saya mungkin punya pasangan hidup, berarti inilah yang berkuasa atas masa depan. Apalagi yang bisa berkuasa atas masa depan dalam hidup kita? Apakah masih Tuhan hari ini sebagai Raja yang kekal itu? Atau kita gantikan posisinya dengan hal-hal yang tadi saya sebut. Karir, pencapaian, harta, mindset kita juga, atau bahkan hal-hal yang bisa menguasai diri kita. Akhirnya kita kehilangan kendali. Akhirnya kita tidak dapat hal-hal ke depan yang Tuhan mau rancangkan di dalam hidup kita. Atau mungkin yang berkuasa hari ini adalah kekhawatiran. Mungkin yang berkuasa hari ini ada ketakutan, ketidakpastian. Sekali lagi, kita sering menyalahkan pandemi. Wah bro, pandemi karena pandemi saya begini. Ya, kalau kita lihat dari awal tadi, mau pandemi jilid 1, 2, 3, sampai 10 jilidnya, kita tidak akan terpengaruh keyakinan kita kepada Tuhan. Bukan itu yang berkuasa, bukan corona yang berkuasa, tetapi Tuhan yang berkuasa. Sehingga itu menghilangkan segala kekhawatiran, menghilangkan segala ketakutan. Bukan berarti nggak ada, itu akan membantu kita bisa melihat, oh ke depannya masih ada Tuhan, ke depannya masih ada harapan. Ya, bukankah kita udah lihat dari 2020 sampai 2021, bahkan saya pribadi pun kena juga corona. Bukankah Tuhan juga menjaga kita hingga hari ini? Tuhan teruji bahwa Dia tidak berubah, bahkan akan masa depan pun. Pertanyaan hari ini, apakah kita jadi lebih fokus kepada kekhawatiran kita? Kita lebih fokus kepada ketakutan, bro tapi ini nanti saya gimana? Masih gak kita percaya bahwa Tuhan yang berkuasa atas masa depan? Atau mungkin kita menyalahkan pandeminya, ya? Di Yeremia 29 ayat 11, saya sangat percaya ini bagaimana sebab aku mengetahui rancangan yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan. Kita udah tahu ini ya, kita sering baca ini. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Seberapa kita percaya kepada firman ini, bahwa Tuhanlah adalah Tuhan yang berkuasa atas masa depan di dalam kehidupan kita. Atau kita menjadi raja kecil di dalam kehidupan kita. Akhirnya kita tidak bisa melihat raja yang kekal itu, karena kitalah rajanya. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya percaya Tuhan lagi bukakan kepada Daniel pada saat itu, hey, aku yang berkuasa atas masa depan. Ketika di dalam pembuangan yang gak gampang, aku tetap Tuhan, tetap rajamu. Jangan cari raja yang lain, aku tetap rajanya. Ini loh tajalannya, ini loh yang aku tunjukkan. Makanya gak gampang ketika Daniel melihat penglihatan-penglihatan seperti itu. Kita bisa gak juga terjebak kepada hal-hal yang terjadi? Wah di pembuangan mah gak enak, kita fokusnya gak enaknya. Wah pembuangan nanti akan dapat ini dan itu, kita fokus kepada itunya. Tapi kita gak ngelihat kepada rancangan terbaik yang Tuhan kasih. Contohlah pandemi sekarang. Bukankah ada banyak rancangan baik yang Tuhan sediakan? Contoh, kita jadi punya Zoom, sekarang bisa ibadah, ada yang offline, ada yang online. Bukankah itu rancangan damai sejahtera? Mungkin di dalam pekerjaan, aduh bro, saya jadi kehilangan pekerjaan. Bukankah ada juga masa-masa ada yang bahkan mendapat pekerjaan lebih baik, bahkan mungkin gajinya lebih baik, secara perhitungan malah lebih baik. Ya, bukankah itu rancangan yang terbaik yang Tuhan kasih? Atau kita lebih fokus kepada gak enaknya pandemi begini jadi jauh, jadi segala macam. Kita fokus kepada mengeluhnya, kita tidak melihat masa depannya yang Tuhan kasih di dalam hidup kita. Tuhan tetap berkuasa masa kini sampai masa depan. Apa kita makin percaya sama Dia hari ini? Amin. Yang ketiga, apa yang Tuhan mau tunjukkan kepada Daniel hari ini? Di Daniel 12 ayat 13 dibilang, tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat, dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Wow, saya tuh suka cita ya ketika bisa melihat penglihatan ke depan. Kalau saya hidup terus aja di dalam Tuhan, terus hidup di dalam rancangan Tuhan, terus melihat bahwa Dia adalah rajanya dan saya mau hidup benar aja, maka inilah janji yang Tuhan kasih.
kepada hidup orang-orang benar. Ya, mungkin kita lihat ketika di pembuangan, ketika di penganiayaan, atau mungkin di masa pandemi ini, wah kayaknya kita menderita bro, kayak kita susah bro. Percaya gak bahwa ketika kita tetap hidup benar, maka kita akan menang. Itulah yang Daniel lihat ketika dia lihat raja ini tumbang, Sadrak Mesak dibakar nggak kebakar, ya saya dimasukin ke gua singa nggak dimakan, ya. Terus kemudian raja-raja coba sombong, Meliazar yang coba ini nggak mungkin, ini mati juga di saat itu juga, ya. Dari Daniel bisa melihat bagaimana apa? Poin yang ketiga, orang benar akan menang. Amin. Orang benar akan menang di dalam setiap masa di dalam hidupnya. Apa kita makin percaya bahwa dialah raja yang kekal itu? Kita yang mau bergantung kepada dia, karena itulah penjagaan dia kepada orang yang benar. Atau hari ini kita lebih memilih, atau kita menjadi korban, nggak mungkin bro, saya gagal terus ini. Percaya gak bahwa kita hidup di dalam Tuhan, maka kita mendapatkan kemenangan hanya di dalam Tuhan, ya. Bukan berarti bisa kompromi, cincailah dikit-dikit, nggak bisa, ya. Tapi di dalam kebenaran, maka kita akan menang bersama dengan Tuhan. Tapi kalau kita nggak mau hidup benar, ya nggak bisa, ya. Jangan bermimpi bahwa ketika kita tidak hidup benar akan menang. Itu mungkin menang secara dunia, tapi secara keseluruhan bahwa orang yang benarlah yang akan menang. Ya, seperti saya bilang tadi, pertama Daniel menolak makanan raja, justru dia paling unggul. Bahkan dibilang tidak ada yang setara sama si Daniel. Ya, dicoba itu. Terus apa lagi? Sadrak, Mesak, Abednego tadi sudah saya bilang di perapian tidak hangus sedikit pun. Ya, bahkan jubahnya dicium kok nggak ada bau apa-apa, ya. Ya, keren banget. Dan dijebak, masukkan ke dalam gua singa, tidak dimakan, bahkan dikasih kepercayaan. Ya, raja tadi berakhir dan Daniel tetap jadi satu orang kepercayaan. Bahkan Daniel melihat sendiri melalui mimpinya tentang masa depan, ya, yang akan melawan, akan disingkirkan. Dan yang menang hanyalah orang yang hidupnya benar sampai pada akhirnya. Hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudari, apa kita percaya ini hari ini? Saya bisa bahas segala macam, tapi apakah kita percaya bahwa orang benar akan selalu menang melawan segala hal yang ada sedang kita hadapi ini? Ya, pandemi lah, masalah hidup lah, pergumulan lah, kita bisa menang. Tapi pertanyaannya, kita mau gak hidup benar? Atau kita masih kurang percaya dari buku Daniel? Atau kita perlu bukakan lagi yang lain? Ya, ketika saya lihat ini, iya ya, saya cuma waktu pas saya baca Daniel 1 sampai 6, saya cuma satu aja di pikiran saya. Iya ya, orang benar itu gak akan kemana-mana, pasti ke situ, pasti menang. Ya, ketika kita hidup benar aja, nggak menyimpang ke kiri atau ke kanan, itu aja menang. Itu aja berhasil. Itu aja Tuhan jaga. Walaupun nggak gampang, Tuhan jaga. Saya melihat brother sister saya bangga sekali di Depok, di Bogor, ya, nggak gampang dialami. Ya, ada mungkin tadi kehilangan pekerjaan, ada yang mungkin dikurangi penghasilannya. Tetapi saya bisa melihat ketika hidup di dalam kebenaran akan selalu menang. Nggak pernah lo ada yang kekurangan atau apa. Semua punya hati yang mau giving, memberi, dan itu sangat membanggakan bagi saya pribadi. Ya, bahkan ini satu ayat juga yang menjadi satu keyakinan, ya, di Wahyu 3 ayat 5 tentang kemenangan orang yang benar. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Ini adalah ayat yang pada saat kita ada Piwa Fellowship, ya. Ini salah satu yang di-highlight pada saat itu. Saya bangga banget juga kemarin dengan Piwa-Piwa, ya, walaupun usia nggak gampang, ya, atau bahkan udah nggak muda lagi, ya. Tetapi apa yang dia lakukan adalah mau hidup terus di dalam kebenaran, ya. Dan ini satu keyakinan yang bagaimana ketika kita terus berjuang sampai akhir, hidup benar sampai akhir, Tuhan yang Raja kekal ini akan kasih sesuatu yang apa? Tidak akan menghapus nama kita dari kitab kehidupan. Bahkan apa? Dia akan akui nama kita di hadapan Bapa dan juga para malaikatnya. Apa yang lebih hebat daripada ini? Ya, kayak tadi Pak Victor bilang kita bisa punya harta, kita bisa punya segala macam, itu tidak akan bisa menghapus segala dosa. Betul, hanya hidup benarlah ketika kita mau terus hidup benar sampai pada akhirnya kita akan beroleh
nama kita akan tercatat dalam kitab kehidupan. Dan nama kita akan diakui di Bapa dan bahkan para malaikatnya. Hari ini, kalau kita percaya bahwa Tuhan adalah Raja yang kekal, percaya gak juga bahwa orang yang benar akan selalu menang? So, 3 poin hari ini. Dia Raja yang kekal. Pertama, kerajaannya kekal. Yang kedua, kuasanya atas masa depan itu nyata. Dan bahkan apa? Kebenaran akan selalu menang. Gak ada kebenaran kalah, kebenaran selalu menang. Mungkin terlihatnya kalah, tapi di sudut lain, kebenaranlah selalu menjadi pemenang. Mau gak kita hidup benar hari ini? Di dalam pandemi, di dalam masa pergumulan, di dalam masa mungkin penganiayaan yang kita sedang hadapi, masih gak kita put our trust kepada kebenaran itu, yaitu adalah kepada Tuhan yang adalah Raja yang kekal, yang kerajaannya dikatakan tidak akan musnah dan kuasanya tidak akan berakhir. Mari kita sama-sama hidup benar dan kita berjuang di dalam kebenaran dan hidup murid kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur kepada Engkau. Engkau adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Bahkan Raja yang kekal, yang berkuasa bukan hanya di bumi, tapi juga di sorga. Engkau tunjukkan kepada Daniel bagaimana cara Engkau memberkati umat yang sedang di dalam pembuangan. Bahkan tidak mudah Tuhan yang sedang dialami, tapi kami percaya bagaimana Tuhan menyingkapkan, membukakan kepada Daniel. Itu juga bisa kita pelajari prinsipnya, bahwa Engkau tidak akan kehilangan kerajaan atau bahkan kuasa ketika ada yang mencoba menggantikan kekuasaan itu atau kerajaan itu. Engkau adalah tetap Tuhan yang luar biasa. Bentuk kami selalu bisa melihat itu. Bahkan juga meyakini bahwa ketika kami hanya hidup terus di dalam kebenaran Engkau saja, kita akan menang. Di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap masa-masa gak gampang, mau pandemi, mau penganiayaan, pembuangan atau apapun, atau mungkin kita sedang dikucilkan hari ini, kita akan tetap menang ketika kita tetap di dalam kebenaran. Itu tidak akan berubah. Saya yakin kami pribadi punya pengalaman itu, masing per masing orang. Bantu kami semakin percaya, bantu kami semakin mengimani, bahkan mau terus melakukan hidup benar di tengah masa pandemi ini. Tuhan sertai buat jemaatmu di Depok, di Bogor, untuk kita juga boleh bisa melihat Tuhan, bagaimana cara kerja Engkau di masa pandemi ini. Saya tahu ini udah 2 tahun, bahkan udah nanti mulai tahun ketiga juga kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Tapi yang kami tahu dan percaya adalah Tuhan adalah Rajanya. Tidak ada raja yang lain, tidak ada kerajaan yang lain, yang tetap ada hanya Engkau itu sendiri. Terima kasih Bapak, sertai kami semua dan berkati semua brother sister yang hari ini beribadah bersama-sama, bahkan juga semua tim petugas yang memberikan hatinya untuk beribadah di hari ini, bahkan juga mempersiapkan segala sesuatu. Kau berkati hati mereka untuk kita bisa sama-sama bisa melihat bagaimana ketika kita mau melayani Engkau dengan segenap hati, itulah pelayanan terbaik yang kami bisa berikan. Terima kasih Bapak, di dalam Yesus kami berdoa. Amin.